Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Piananta dengan NPM 2413025447 dari kelas PTI 24A. Dalam mata kuliah grafika komputer ini, di sini saya akan menjelaskan terkait materi algoritma Cohen-Sutherland. Baik, di sini saya akan langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritmanya. Dalam grafika komputer, proses clipping adalah sebuah proses penentuan bagian dari objek seperti garis yang perlu digambar atau ditampilkan dalam sebuah jendela tampilan atau viewport, serta menghilangkan bagian yang berada di luar jendela tersebut. Salah satu algoritma klasik dan efisien untuk melakukan clipping garis adalah algoritma Cohen-Sutherland yang diusulkan oleh Danny Cohen dan Evan Sutherland pada tahun 1967. Algoritma ini sangat populer karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk dengan cepat menentukan apakah sebuah garis berada sepenuhnya di dalam, sepenuhnya di luar, atau sebagian memotong jendela tampilan. Oke, di sini saya akan menampilkan terkait spreadsheet saya untuk Cohen-Sutherland. Di sini saya akan bagi layar dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu. Ada grid dan window pada algoritma Cohen-Sutherland. Dalam algoritma Cohen-Sutherland, bidang gambar diwakili oleh sebuah grid yang dibatasi oleh sebuah window atau jendela tampilan. Window ini didefinisikan oleh 4 batas koordinat dengan x-min. Dia itu merupakan batas kiri Windows pada sumbu horizontal, lalu ada x-max, batas kanan Windows pada sumbu horizontal, lalu y-min merupakan batas bawah Windows pada sumbu vertikal, lalu y-max pada batas atas Windows pada sumbu vertikal. Garis yang akan divisualisasikan mungkin berada sepenuhnya di dalam Windows atau fully visible, sepenuhnya di luar Windows atau fully invisible, atau sebagian memotong Windows atau partially visible. Tujuan utamanya tuh untuk menentukan dengan cepat kategori garis tersebut, dan jika perlu, ini menghitung titik potong antara garis dan batas Windows untuk melakukan clipping dengan tepat. Di sini diketahui jendela x-min saya tuh ada negatif 3, lalu y-minnya ada 1, y-x-max-nya ada 2, dan y-max ada 6. Nah, lalu selanjutnya ada konsep region kode. Setiap titik ujung garis, misalnya titik A dan titik B, diberikan sebuah kode biner atau 4 bit yang disebut region kode atau bit kode. Ini kayak bit titik A ini ada bit 1, 2, 3, 4. Nah, kode ini tuh menunjukkan posisi relatif titik tersebut terhadap Windows, dan setiap bit pada kode memiliki arti. Yang pertama, bit kanan atau bit 1. Dia ini menunjukkan apakah titik berada di sebelah kiri Windows, simbol tuh X kurang dari X-min. Nah, jika ya, dia akan menampilkan bitnya 1. Jika tidak, bitnya 0. Kayak ini, bit pertama tuh di sini punya saya 1 ya. 1 ini dihasilkan dari X-min dikurang X. Jadi negatif 3 dikurang negatif 4. Jadi menghasilkannya 1. Karena dia bitnya 1 atau lebih dari X-min, dia hasilnya 1. Lalu untuk yang bit 2, dia ini menunjukkan apakah titik berada di sebelah kanan Windows. Simbol itu X lebih dari X-max. Jika ya, bit akan menghasilkan 1, jika tidak, bitnya 0. Nah, di sini dihasilkan dari rumus X dikurang X-max. Dia itu hasilnya X4 dikurang 2. Nah, dia tuh hasilnya negatif 6. Nah, sedangkan negatif 6 tuh dia tuh kurang dari 1 ya, maka dia hasilnya 0. Begitupun seterusnya. Lalu untuk operasi logika OR dan AND. Nah, dia tuh setelah mendapat region kode untuk kedua titik ujung garis, misalnya untuk ini titik A dan titik B, algoritma Cohen-Sutherland menggunakan operasi logika OR dan AND untuk menentukan kategori garis dengan cepat. Untuk kategori OR untuk kode A, OR kode B. Nah, operasi ini tuh digunakan untuk mengecek apakah salah satu titik berada di luar window. Jika hasilnya 0, 0, 0, artinya kedua titik berada di dalam Windows, sehingga garis dapat ditampilkan utuh atau fully visible. Untuk yang AND, kode AN, kode B. Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah garis berada sepenuhnya di luar window.
Jika hasilnya bukan 0, 0, 0, 0, maka garis sepenuhnya berada di luar Windows dan tidak perlu digambar atau fully invisible. Jika hasil OR bukan 0, 0, 0, 0 dan hasil N adalah 0, 0, 0, 0, maka garis memotong Windows atau partially visible dan perlu dilakukan perhitungan titik potong atau clipping. Nah, di sini saya akan jelaskan penjelasan garis AB saya dulu ya. Ini udah saya jelaskan sedikit. Nah, di sini tuh diketahui koordinat saya tuh ada garis AB memiliki titik A-nya tuh negatif 4,2, lalu titik B-nya XB-nya tuh negatif 1, YB-nya 7. Lalu ada Windows atau jendelanya, X-nya 3, X-nya 2, Y-nya 1, X-nya 6. Lalu region kodenya. Nah, ini dilakukan pengkodean posisi terhadap kedua titik berdasarkan letak terhadap Windows. Nah, berdasarkan hasil tadi, untuk titik A, titik A berada di Windows, titik A berada di kiri Windows, region kodenya 0001. Lalu untuk titik B-nya berada di atas Windows, region kodenya 1000. Nah, lalu kita analisis. Nah, dihasilkan tuh OR sama dengan 0001, OR 1000 sama dengan 1001. Tidak sama dengan 0000. Nah, yang berarti garis sebagian terlihat. Dan untuk N-nya sama dengan 0001, N1000 sama dengan 0000, yang berarti masih mungkin dipotong. Nah, lalu ada untuk proses clippingnya. Karena titik A memiliki bit kiri atau bit 1 sama dengan 1 dan titik B memiliki bit atas atau bit 4. Nah, ini ditandain di sini nih. Karena titik A memiliki bit kiri atau bit 1, dia dihasilkan 1, dan bit B atau bit atas bit 4 ini memiliki titik 1, maka diperlukan 2 kali pemotongan. Nah, potong terhadap batas kiri atau X sama dengan X min sama dengan negatif 3. Nah, diketahui untuk rumusnya M sama dengan YB dikurang YA dibagi XB per XA sama dengan 7 dikurang 2 dibagi negatif 1 dikurang negatif 4. Maka dihasilkan ini 5/3. Nah, lalu menggunakan rumus ini, rumusnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa bagian sini ya. Y sama dengan YA plus M dalam kurung X min dikurang XA sama dengan 2 ditambah 5/3 dalam kurung negatif 3 ditambah 4. Lalu dihasilkan 2 plus 5/3 menghasilkan 3,67. Dan titik A diganti dengan titik potong negatif 3,3, negatif titik A diganti dengan titik potong negatif 3,3.67. Nah, lalu potong terhadap batas atas, Y sama dengan Y max sama dengan 6. Lalu dia menggunakan rumus ini. Nah, ini bisa. Nah, ini rumusnya itu ada X sama dengan XB ditambah 1/M dalam kurung Y max dikurang YB sama dengan negatif 1 ditambah 3/5 dalam kurung 6 dikurang 7. Lalu dihasilkan negatif 1 ditambah lalu dihasilkan negatif 1 dikurang 3/5 hasilnya negatif 1,6. Dan titik B diganti dengan titik potong negatif 1.6,6. Nah, garis AB hanya sebagian berada dalam Windows dan dipotong 2 kali. Untuk poin pertama tuh titik awalnya negatif 3,3.67 dan titik akhirnya negatif 1,6,6. Hanya bagian ini yang akan ditampilkan pada layar. Oke, sebelum lanjut ke garis, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait penentuan titik potong karena belum saya jelaskan. Titik potong ini sini ya, perpotongan dengan batas Windows. Nah, ketika garis memotong Windows, algoritma Cohen-Sutherland perlu menghitung titik potong antara garis dan batas Windows.
Untuk melakukan ini digunakan tabel yang mengaitkan setiap bit pada region kode dengan sisi Windows yang dilanggar, serta rumus matematis untuk menghitung koordinat titik potong. Tabel bit N sama dengan 1, maka garis perpotongan titik-titik-titik memiliki fungsi utama. Ini. Yang pertama tuh dia tuh untuk mengidentifikasi Windows yang dilanggar. Berdasarkan bit yang bernilai 1 pada region kode, kita bisa mengetahui sisi Windows mana yang dipotong oleh garis. Lalu yang kedua tuh ada menghitung koordinat titik potong. Nah, menggunakan rumus matematis untuk menghitung koordinat titik potong baik X3 ataupun Y3, tergantung pada sisi Windows yang dilanggar. Sini ada tabel terkait bit N yang digunakan. Ada bit N sama dengan 1, garis yang dipotong, dan rumus yang digunakan. Nah, kalian bisa lihat ini sendiri. Ini saya highlight dulu. Lalu ada di sini ada rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, setelah titik potong ditemukan, koordinat titik ujung garis A atau B yang berada di luar Windows akan digantikan dengan koordinat titik potong tersebut. Proses ini tuh diulang hingga semua titik berada di dalam Windows atau garis yang tidak dapat digambar. Oke, lalu selanjutnya langkah-langkah algoritma Cohen-Sutherland. Yang pertama tuh kita tuh nentuin dulu batas Windows-nya, kayak X-min-nya berapa, X-max-nya berapa, Y-min-nya berapa, dan Y-max-nya berapa. Lalu untuk poin kedua, untuk setiap garis hitung region kode untuk kedua titik ujungnya antara A dan B. Lalu kita hitung ini bit A-nya dari bit 1 sampai bit 4, lalu bit titik B-nya juga seperti itu. Lalu lakukan operasi logika OR pada kode A dan kode B. Nah, jika hasilnya 0000, garis penuhnya berada di dalam Windows atau di dalam jendela, maka dia akan menampilkan garis. Lalu selanjutnya untuk menampilkan logika N pada kode A dan B. Jika hasilnya bukan 0000, garis penuhnya berada di luar Windows. Dia itu tidak menampilkan garis kayak misalnya 1000. Jadi dia tuh hasilnya sepenuhnya berada di luar Windows. Nah, lalu yang untuk poin kelima, jika langkah 3 dan 4 tidak memenuhi garis memotong Windows, pilih satu titik ujung garis yang berada di luar Windows, misalnya titik A. Nah, berdasarkan region kode titik A, tentukan sisi Windows yang dilanggar. Lalu hitung titik potong antara garis dan sisi Windows tersebut menggunakan rumus yang sesuai. Lalu gantikan koordinat titik A dengan koordinat titik potong. Lalu dan terakhir tuh ulangi langkah 2-5 ini hingga garis sepenuhnya berada dalam Windows atau tidak dapat digambar. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bekerja yang garis C dan D. Sebenarnya dia sama aja kayak garis A dan B. Nah, sini. Nah, di sini diketahui titik koordinatnya saya tuh memiliki garis CD. Nah, titik C-nya tuh XC-nya tuh negatif 1 dan YC-nya 5. Titik D-nya, XD-nya 4 dan YD-nya 8. Lalu untuk Windows atau jendela itu dia sama aja. X-min-nya negatif 3, X-max-nya 2, Y-min-nya 1 dan Y-max-nya 6. Nah, sini untuk menentukan region kodenya. Nah, titik C ini berada dalam Windows. Region kodenya 0000. Dan titik D-nya berada di kanan dan atas Windows. Region kodenya 1010. Nah, lalu kita analisis tuh. Nah, dilakukan operasi logika. OR-nya tuh 0000 OR 1010. Nah, dihasilkan 1010 tidak sama dengan 0000, yang berarti garis bagian terlihat. Dan untuk operasi logika N-nya, yang pertama tuh 0000 N1010 sama dengan 0000, yang berarti masih mungkin dipotong. Nah, untuk proses clippingnya, karena titik D memiliki bit atas kanan sama bit atas dan kanan, bit atasnya nih 2, bit atasnya 2, lalu bit kanannya 4. Sedangkan 1D salah 1, potongan dilakukan 2 kali.
Nah, yang pertama tuh dia tuh dipotong terhadap batas atas. Dia sama dengan Y-max sama dengan 6. Lalu dia menggunakan rumus gradien. M sama dengan 8 dikurang 5 dibagi 4 dikurang negatif 1, dia hasilnya 3/5. Lalu digunakan rumus X sama dengan XC ditambah 1 per M dalam kurung YMX dikurang YC, lalu hasilnya negatif 1 ditambah 3/5 dalam kurung 6 dikurang 5, lalu dihasilkan negatif 1 ditambah 3/5, lalu hasilnya 0,67. Nah, titik potong pertamanya tuh 0,67,6. Karena 0,67 kurang dari Xmax atau 2, bit kanan tidak aktif lagi, jadi kita tuh nggak perlu dipotong kedua kalinya. Nah, kesimpulannya, garis CD dipotong satu kali pada batas pada batas atas dan menghasilkan titik awalnya tuh negatif 1,5, titik akhirnya 0,67,6. Dan inilah bagian garis yang akan digambarkan pada layar. Nah, di sini bisa nggak ya untuk contoh GeoGebra-nya? Ini GeoGebra yang sudah saya screenshot. Dijelasin. Di sini tuh saya membuat titik. Nah, nih. Di sini saya menentukan titiknya dulu, kayak A-nya berapa, A sampai N. A-nya tuh kan A-nya negatif 4,2, B-nya negatif 1,7, C-nya negatif 1,5 dan seterusnya sampai N. Lalu untuk membentuk ini persegi yang kotak ini, kita menggunakan segmen dari titik titik K ya, titik K ke L, titik L ke M, N ke N, lalu N ke K. Nah, ini untuk GeoGebra-nya. Oke, kita sudah selesai untuk pada bagian spreadsheet-nya. Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan algoritma Cohen-Sutherland. Yang kelebihan itu yang pertama, itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua, efisien untuk garis yang sepenuhnya berada di dalam atau di luar Windows. Lalu itu yang terakhir, ada mengurangi perhitungan tidak perlu untuk garis yang tidak visible. Namun, jika ada kelebihan, sudah pasti ada kekurangan ya. Nah, kekurangannya itu yang pertama, ada kurang efisien untuk garis yang memotong Windows berkali-kali. Yang kedua, membutuhkan perhitungan gradien dan titik potong yang bisa memakan waktu. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu algoritma Cohen-Sutherland adalah metode yang efisien dan sistematis untuk melakukan clipping garis terhadap sebuah jendela tampilan. Dengan menggunakan region kode, operasi logika OR dan AND, serta rumus titik potong, kita bisa menentukan apakah sebuah garis ditampilkan secara utuh, atau dibuang sepenuhnya, ataupun dipotong. Dan di mana titik potongnya berada pada tabel bit N sama dengan 1. Oke, untuk tabel bit N sama dengan 1 ini sangat membantu dalam proses clipping manual untuk menemukan koordinat baru hasil pemotongan garis. Algoritma ini menjadi dasar penting dalam grafika komputer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan visualisasi objek dalam batasan tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait algoritma Cohen-Sutherland ini. Saya mohon maaf jika terdapat salah penyampaian kata atau kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.